Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rio Budi Sampurna dengan NRP belakang 072. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian sekuensial dengan menggunakan metode cascade. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian apa itu metode cascade pneumatik. Yaitu metode cascade pneumatik adalah pendekatan dalam sistem kontrol pneumatik di mana beberapa aktuator atau komponen pneumatik digerakkan secara berurutan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah cascade ini mengacu pada konsep bertahap atau berurutan dalam pengoperasian sistem. Dalam sistem pneumatik, udara bertekanan digunakan untuk menggerakkan aktuator seperti silinder udara, katup, atau komponen pneumatik lainnya untuk melakukan tugas tertentu seperti mengangkat dan menekan atau memutar objek. Metode cascade ini memanfaatkan prinsip pengoperasian berurutan untuk mengontrol gerakan atau tindakan kompleks. Berikut merupakan karakteristik penggunaan umum metode cascade pneumatik. Pertama, pengoperasian bertahap. Dalam metode cascade, urutan gerakan atau tindakan dikendalikan secara bertahap. Ini berarti satu aktuator akan mulai bergerak setelah yang sebelumnya mencapai posisi tertentu, menciptakan aliran kerja yang terorganisir. Dua, penggunaan sekuensial aktuator. Metode ini sering melibatkan penggunaan beberapa aktuator atau komponen pneumatik yang diatur sedemikian rupa sehingga mereka bekerja secara bersamaan untuk mencapai tujuan akhir. Contohnya bisa menjadi penggunaan beberapa silinder udara menggerakkan beberapa bagian dari mekanisme. Kemudian untuk penghematan energi. Dengan menggunakan pendekatan berurutan, sistem cascade pneumatik dapat menghemat energi dengan mengoptimalkan penggunaan udara bertekanan. Aktuator hanya diaktifkan saat diperlukan dalam urutan tertentu yang mengurangi kebocoran udara dan konsumsi energi yang tidak perlu. Kemudian aplikasi otomatisasi cascade pneumatik sering digunakan dalam aplikasi otomasi di berbagai industri seperti manufaktur, perakitan, atau pengangkutan material. Mereka memungkinkan gerakan atau operasi yang kompleks, seperti urutan pengangkatan atau penempatan barang yang dilakukan secara cepat dan efisien. Kemudian, dengan demikian, metode cascade pneumatik adalah pendekatan yang digunakan sistem kontrol pneumatik di mana beberapa aktuator atau komponen pneumatik diatur untuk bergerak secara berurutan dalam mencapai tujuan tertentu, seperti otomatisasi proses produksi atau pengoperasian mekanisme yang kompleks. Kemudian fungsinya adalah sistem pengangkutan dan penanganan barang. Contohnya adalah sistem pengangkutan palet otomatis di pabrik di mana serangkaian silinder udara dapat diatur secara cascade untuk mengangkat, memindahkan, menempatkan palet di lokasi yang ditentukan. Kemudian proses produksi. Untuk tindakan pneumatik ini, misalnya dalam proses operasi pengelasan serangkaian silinder udara dapat diatur secara cascade untuk menggerakkan peralatan pengelasan dalam urutan yang ditentukan. Dan kemudian sistem penggunaan atau pembungkus otomatis. Metode cascade ini dapat digunakan untuk mengatur gerakan aktuator dengan contoh mesin pembungkus otomatis kemasan serangkaian silinder udara yang dapat diatur secara cascade untuk mengatur penggerakan penggulung atau pemotong
sehingga kemasan dapat dibungkus dan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Baik, di sini langsung saja saya akan mensimulasikan. Yang pertama, tekan tombol. Kemudian tekan push button. Oh ya, ini soalnya yang pertama A+, kemudian A-, dan kemudian B-, dan B+ dan C- ini bergerak secara bersamaan. Setelah itu C+ dan D- bergerak juga secara bersamaan, kemudian D+. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.